Mari kita ambil Alkitab kita buka di dalam Markus. Di dalam kitab Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi di dalam kitab Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca saling berbalas-balasan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Saya yang akan baca ayat yang ke-15 dan Bapak Ibu ayat yang ke-16 dan sampai seterusnya. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus di dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Lalu mereka desak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Markus ini, berbicara tentang satu orang Garasa yang dimana ia mengalami perubahan yang besar. Yang mengalami perubahan besar pada waktu itu, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita baca dari pertama, di situ kita bisa melihat bahwa orang Garasa ini adalah orang yang sudah ditolak oleh keluarga, yang sudah tidak ada masa depannya, yang sudah tidak ada harapannya. Karena pada waktu itu ia sedang dikuasai oleh roh-roh jahat, oleh legion yang begitu banyak jumlahnya. Dan ia dibelenggu dengan rantai, semuanya itu terlepas, semuanya itu putus, tidak ada gunanya. Dan semuanya itu sia-sia, Bapak Ibu. Bahkan dia hanya berkeliaran di perkuburan, bahkan dia hanya tinggal di bukit-bukit pada waktu itu, dan ia berteriak-teriak bahkan memukul-mukul dirinya. Tetapi begitu luar biasa Bapak Ibu, ketika kita baca firman Tuhan ini, di situ Yesus mau mengasihi orang itu sehingga ia hadir pada waktu itu di daerah Gerasa. Dia hadir pada waktu itu dan ia mau bertemu dengan orang itu yang sedang kerasukan, yang sudah tidak berdaya, bahkan dia ditolak oleh keluarganya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sehingga saya bertanya, seberapa besar kehadiran Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu? Seberapa besar kehadiran Tuhan Yesus di dalam setiap pribadi kita Bapak Ibu? Ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, kehadiran Tuhan Yesus kepada orang Garasa ini, hidup orang itu berubah dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Poin yang pertama, hidup orang itu berubah dan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kita butuh kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan. Karena dia adalah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika saya melayani penginjilan, saya tes untuk memasuki di daerah Kabupaten Tojo Una-Una, di daerah pedalaman Wana, saya keliling. Dan ketika saya melayani di situ, ada beberapa jemaat Tuhan. Ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka mau merespon firman Tuhan dengan baik. Ketika mereka mau merespon firman Tuhan dengan baik, maka di situ saya bisa melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja. Sehingga saya mau katakan Bapak Ibu,
Saya hamba Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini tidak bisa dapat mengubah Bapak Ibu. Tetapi yang bisa dapat mengubah Bapak Ibu itu adalah pribadi Yesus, itu adalah pribadi Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sehingga saya mau katakan Bapak Ibu, engkau butuh Roh Kudus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita baca kebenaran firman Tuhan, hidup orang itu berubah dan dipulihkan. Saya akan baca ayat yang ke-15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Itu arti kehadiran Tuhan Yesus. Yang dulunya orang itu adalah orang yang tidak waras. Tentunya orang yang tidak waras adalah orang yang gila. Orang yang sangat-sangat tidak dipandang lagi. Bahkan sudah ditolak oleh keluarga. Begitu sakitnya kalau ditolak oleh keluarga Bapak Ibu. Saya pernah mengalami bagaimana rasanya, bagaimana ketika kita ditolak oleh keluarga. Tetapi begitu luar biasa Bapak Ibu. Walaupun dia ditolak oleh keluarga, di situ Tuhan bisa mengasihinya. Sehingga firman Tuhan sangat-sangat luar biasa. Sehingga pribadi Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Yang rusak Tuhan bisa dapat betulkan dengan apa Bapak Ibu? Dia betulkan dengan kasih sayangnya Bapak Ibu. Sungguh luar biasa kita punya Tuhan yang hebat Bapak Ibu. Sehingga ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, poin yang kedua, ketika kehadiran Tuhan Yesus, ada pertobatan dan ada roh semangat yang Tuhan berikan pada orang itu. Amin. Ada pertobatan dan ada roh semangat yang Tuhan berikan pada orang itu atau kepada kita kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan dia katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Kalau kita mau merespon firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, yang menjadi pertanyaan, menjadi tanda tanya dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita bisa dapat berubah? Kita bisa bukan dapat berubah hal-hal yang lain, tetapi bagaimana kita bisa dapat mengubah pribadi kita. Jangan dulu kita mengubah orang lain karena kita tidak bisa. Kita ubah dulu pribadi kita, supaya bisa akan terjadi satu hal yang dapat memberkati banyak orang Bapak Ibu. Kita bisa melihat orang Garasa ini adalah orang yang ketika Tuhan ubahkan, akhirnya Tuhan pakai begitu luar biasa. Dan yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat berubah Bapak Ibu? Agar kita bisa dapat berubah secara total, yang pertama kita harus berjumpa dengan Yesus. Amin. Kita harus berjumpa dengan Yesus. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, tidak boleh diwakili oleh orang tua kita, tidak bisa boleh diwakili oleh suami kita, tidak bisa diwakili oleh anak kita, tetapi kita sendiri yang berjumpa dengan Yesus Bapak Ibu. Kita sendiri yang berjumpa dengan Tuhan. Supaya perubahan itu bisa ada dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini kalau kita tidak berubah Bapak Ibu, saya mau katakan kita tidak akan menerima kerajaan surga. Tetapi kalau kita mengalami perubahan dengan berjumpa dengan Tuhan, maka akan terjadi satu penyembahan yang begitu luar biasa. Sehingga kalau akan terjadi suatu penyembahan yang luar biasa, maka saya katakan Bapak Ibu, hidupkan penyembahanmu kepada Tuhan. Amin. Kita bisa melihat orang Garasa ini, kita undur ayat yang ke-16. Ayat yang ke-6, kita undur dari ayat yang ke-6, firman Tuhan dia katakan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatnya, lalu menyembahnya. Orang Garasa ini yang tidak waras, tetapi ia berlari jauh dan dia mendapatkan Yesus dan dia menyembah. Itu satu hal yang begitu luar biasa. Orang yang tidak dipandang lagi oleh orang lain, tetapi ia bisa datang kepada Yesus dengan menyembah kepada Yesus. Dengan dia hidupkan penyembahan yang begitu luar biasa. Artinya orang Garasa itu bisa diubahkan oleh Tuhan, sehingga itu dia bisa undang Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita undang Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Masing-masing pribadi kita undang Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kalau kita undang Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka penyembahan kita akan hidup di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketika orang Gerasa ini menyembah kepada Tuhan, maka ayat yang ke-19 dia katakan begini, Yesus tidak memperkenakannya, tetapi ia berkata kepada orang itu,
pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Sungguh luar biasa. Sehingga dia memberitakan apa? Dia memberitakan tentang Tuhan itu di daerah Dekapolis. Kalau kita belajar tentang daerah Dekapolis itu terdiri dari daerah 10 kota Bapak Ibu. 10 kota itu begitu besar. Dia menceritakan kebaikan Tuhan. Dari perubahan dia alami. Akhirnya 10 kota itu bisa mendengar tentang Tuhan. Bisa merasakan tentang Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, agar kita bisa dapat mengubah diri, kita undang Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kita datang berdoa kepada Tuhan. Amin. Sehingga di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 dia katakan begini saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Kuasanya yang bekerja dalam setiap kehidupan kita kalau kita mau berdoa kepadanya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa saya mau katakan tadi, kita tidak bisa diubahkan oleh suami kita. Kita tidak bisa diubahkan oleh orang lain. Tetapi perjumpaan kita dengan Yesus yang dapat mengubahkan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan satu kisah yang begitu luar biasa. Mungkin Bapak Ibu bergumul untuk suamimu dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bergumul untuk anak-anakmu dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi engkau perlu tahu, engkau terlebih dulu yang berjumpa dengan Yesus. Ketika engkau berjumpa dengan Yesus, maka engkau katakan kepada Yesus. Maka firman Tuhan dia katakan, engkau curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang datang melayani kita. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita tutup Alkitab kita. Saya undang pemain musik. Bahwa Tuhan itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Tetapi semakin kita menyadari dan kita semakin menghargai anugerahnya yang begitu besar. Lakukanlah perjumpaan pribadimu dengan Tuhan Bapak Ibu. Ada perubahan besar yang akan terjadi dalam keluargamu Bapak Ibu. Akan terjadi suatu kekuatan yang begitu luar biasa. Dia memberikan roh semangat kepada Bapak Ibu. Ketika engkau mau mengundang pribadi Yesus, izinkan kuasa Roh Kudus bekerja. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh suami saya tidak bisa dipulihkan Tuhan. Anak-anak saya tidak dapat dipulihkan Tuhan. Kalau Tuhan bisa memulihkan orang yang tidak waras, Tuhan juga bisa memulihkan suamimu. Tuhan juga bisa memulihkan anak-anakmu. Asalkan engkau muliakan Tuhan. Glory, haleluya. Yesus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan. Bahwa Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Yang rusak dia dapat betulkan dengan kasih sayangnya. Oh Jesus, Jesus. Maka engkau aktifkan penyembahanmu kepada Tuhan Bapak Ibu. Aktifkan, hidupkan penyembahanmu kepada Tuhan. Maka di situ kuasa Tuhan, kuasa doa akan bekerja dalam keluargamu Bapak Ibu. Hadirkan Tuhan, izinkan Tuhan hadir. Ada perubahan besar. Jesus, Jesus. Kami butuh Kau Yesus. Kami tidak bisa mengubah saudara-saudara kami Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, Engkau berikan kami roh semangat. Engkau berikan kami roh yang benar-benar kuat. Karena ada Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya.
Mari kita berseru kepada Yesus. Yesus. Uri haleluya. Haleluya Tuhan. Oh ajaib Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kita izinkan kuasa Roh Kudus bekerja. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatkanku, kau layak kau terutama di hidupku. Mari katakan, bekerjalah Roh Kudus. Ajaib kau Tuhan. Oh Yesus ajaib. Yesus, kami izinkan kuasa Roh Kudus. Kami izinkan kuasa Roh Kudus bekerja, bekerja, bekerja dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus, lawatanmu kami butuhkan. Lawatanmu Yesus. Oh, haleluya. Kau terutama di hidupku. Mari katakan, bekerjalah Roh Kudus. Bagi Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Benar Tuhan, bekerjalah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, maka akan terjadi perubahan besar dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan keluarga kami. Kami butuh Kau Roh Kudus. Bawalah kami supaya kami hidup dalam penyembahan. Bawalah kami supaya kami dekat dengan Engkau Tuhan. Maka kami akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Orang gak rasa Tuhan Engkau pakai untuk menceritakan kebaikan Tuhan di 10 kota, maka Engkau akan pakai kami untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada keluarga kami, karena keluarga kami juga Engkau kasihi. Oh Yesus, haleluya. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan supaya kami benar-benar merespon firman-Mu yang hidup. Biarlah firman-Mu tetap terus membawa kami. Kami yang sedang bergumul dalam pergumulan untuk perubahan keluarga kami, suami kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Kami tidak bisa dapat berbuat apa-apa,
tetapi kami taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, ke dalam tangan-Mu yang kuat, yang sanggup mengubahkan dan membentuk menjadi pribadi yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini benar-benar termeterai dalam hati kami. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus tetap bekerja dalam setiap hati-hati jemaat Tuhan. Sehingga mereka menjadi jemaat Tuhan yang dewasa rohani, dan semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin menghargai anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.